Ya, ini di saat Iya. ada orang yang ketika kolamnya kosong pun itu masih belum berani untuk berenang loh. Iya. Tapi di sana bahkan berkumpul di Dan satu ini kolam kalau mirisnya kita di lihat. tengah-tengah ada penerapan ganjil genap malah di Bogor, Jawa Barat ya. Betul. Dan pemirsa, hampir 1 tahun lamanya masa pandemi penyebaran virus COVID-19 belum juga berakhir. Di tengah perjuangan melawan penyebaran virus, lelah hingga stres tak bisa dipungkiri kerap menyambangi tidak hanya pasien namun juga para garda terdepan. Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro, Jawa Timur dibuat geger dengan kaburnya pasien dari ruang isolasi dan masuk ke gorong-gorong rumah sakit sepanjang 200 meter. Diduga ia panik karena tidak bisa dijenguk oleh pihak keluarga. Pasien kemudian meninggal setelah sepekan menjalani isolasi. Sebelumnya, pria berusia 51 tahun ini mengalami gejala berupa demam tinggi dan batuk saat pertama kali mendatangi rumah sakit. Kejadian ini hanya satu dari sekian banyak kisah penderita COVID-19 yang mengalami stres hingga depresi. Tidak hanya pasien, kelelahan hingga stres juga mengintai para tenaga medis yang setiap saat berkutat dengan virus COVID-19. Sebagai garda terdepan, para tenaga medis harus menjalani tugas untuk mendampingi para pasien dengan resiko ikut terpapar virus COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hampir 1 tahun ini pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Tenaga medis pun mulai mengalami kelelahan. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kita ada Letkol Laut Dr. Gigi M. Arifin, Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet. Selamat siang Pak Arifin, apa kabar? Selamat siang Mas, kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah, selalu sehat ya. Pak Arifin, ini hampir 1 tahun pandemi. Bagaimana kondisi teman-teman tenaga kesehatan di sana? Apakah memang sudah banyak juga yang mengeluh lelah atau mungkin bahkan sampai stres dan depresi? Ya, baik, kami sampaikan kondisi tenaga kesehatan dan relawan yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini sampai detik ini bisa kami pastikan dalam kondisi sehat walafiat dan mereka tetap seperti awal dulu berdiri, Maret tanggal 23 2020 kita masih tetap semangat dan tetap gembira sampai saat ini. Bahkan untuk mengisi keceriaan mereka dan membuktikan bahwa mereka masih tetap semangat, kita adakan rangkaian lomba-lomba dalam rangka memperingati perjuangan 1 tahun melawan pandemi COVID-19 ini di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kemayoran ini Mas. Jadi mereka tetap bahagia dan tetap gembira serta ini mempersiapkan ya, dan sedang berlangsung lomba-lomba dalam rangka 1 tahun melawan pandemi ini diwujudkan dengan semangat heroisme mereka sampai detik ini. Kami pastikan mereka masih semangat dan tidak ada yang depresi maupun stres. Itu Mas. Baik, kabar baik kalau memang para tenaga medis di sana hingga saat ini masih semangat tentunya untuk berjuang melawan COVID ini. Kemudian ada tidak terapi khusus begitu selain tadi ada kegiatan-kegiatan rencana yang mungkin setiap rutin diberikan kepada tenaga medis ini untuk menyemangati mereka? Ya. Jadi di sini di bawah pimpinan Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Mayor Jenderal TNI Dr. Tugas Ratmono, spesialis saraf yang selalu menyampaikan ke kami unsur-unsur di lapangan. Memang kami teruskan ke teman-teman di lapangan, memang prinsip-prinsip bahagia dan gembira itu memang konsep awal dari sini, baik untuk nakes, relawan maupun tak lupa untuk pasien. Pasien pun gembira juga di sini. Kita adakan juga pasien itu ada salah satu kegiatan mereka adalah setiap pagi dan sore senam aerobik bersama. Habis itu mereka bernyanyi, berjoget untuk menambahkan kegembiraan mereka sehingga imun diharapkan mereka naik. Jadi tidak hanya nakes saja yang di sini yang kita harapkan selalu semangat dan gembira. Bahkan pasien pun yang ada di Rumah Sakit Darurat ini kita bikin memang gembira. Bahkan setiap ada momen-momen acara atau hari-hari khusus seperti dulu memang ada Hari Sumpah Pemuda, kemudian Hari Pahlawan, kita juga adakan lomba-lomba, kemudian rutin itu. Jadi untuk memperingati Hari Nasional kita adakan lomba-lomba dan kita siapkan hadiah-hadiah yang menarik buat rekan-rekan relawan nakes, bahkan pasien juga kita juga pernah adakan juga lomba dalam rangka Hari Ibu. Waktu itu kita adakan lomba-lomba tentunya yang
tidak memakan fisik yang banyak untuk pasiennya. Ya hanya sekedar untuk memasukkan pensil ke botol, itu aja mereka sudah bahagia sekali. Dan tentunya ada hadiah-hadiah yang kita kasihkan di area red zone buat mereka. Jadi kita benar-benar di sini satu kesatuan antara nakes dan pasien. Kita memang satu jiwa. Bahkan memang kita sama-sama berjuang. Mereka berjuang untuk mendapatkan swab yang negatif. Kita berjuang untuk mereka juga untuk mendapatkan swab negatif dengan pelayanan yang tentunya dengan penuh semangat dan gembira, dengan hati tentunya yang melayani di sini selama mereka dirawat di sini. Begitu, Mas. Baik, Pak Arifin. Beberapa bulan lalu saya sempat ada di Wisma Atlet. Kemudian saya sempat mendengar. Kebetulan saja saya mendengar ada dua atau tiga tenaga kesehatan yang kebetulan mereka memang sedang beristirahat, namun ada curhatan yang tidak sengaja saya dengar. Salah satunya memang curhat, dia mengatakan kepada temannya bahwa dia lelah. Mungkin pada saat itu saja Pak Arifin, tapi ketika memang ada tenaga kesehatan, teman-teman di sana yang memang dalam kondisi lelah dan mungkin masuk dalam tahap stres, apa yang akan dilakukan pihak Anda? Ya. Jadi mungkin pas turun jaga itu sangat manusiawi sekali karena 9 jam mereka pakai APD, tidak melakukan makan, tidak melakukan minum, tidak melakukan buang air kecil maupun buang air besar. Tentunya memang itu sangat manusiawi karena kita memang di sini nakes ini kan bukan robot. Jadi sama-sama manusia biasa sehingga ada lelah itu wajar. Namun setiap turun jaga kita juga sudah siapkan tambahan makanan sehingga mereka bisa segar kembali. Kemudian juga ada layanan psikologi ada di sini, gabungan dari TNI, Polri, kemudian ada juga dari sipil. Jadi tentunya layanan psikologi ini bisa dimanfaatkan oleh mereka dan kita mendapat laporan dari teman-teman dari psikologi juga jarang yang artinya yang sampai depresi, nggak ada. Hampir di sini hanya curhat-curhat ringan saja yang terkait masalah mungkin di keluarganya. Saya juga pernah juga sama-sama kita di lapangan tentunya anak-anak lebih dekat ke saya dan menyampaikan beberapa hal yang menjadi permasalahan-permasalahan. Intinya kebanyakan malah permasalahan yang ada di luar dari Wisma Atlet sendiri. Ya, masalah di keluarganya, masalah macam-macam lah yang bisa disampaikan dan kita bantu solusi untuk mencari pemecahan masalahnya. Kalau selama di sini yang saya tahu dan saya bisa pastikan karena memang saya ada di lapangan bersama mereka. Jadi 24 jam kita selalu monitor teman-teman yang ada di lapangan. Ada keluhan-keluhan apa selalu akan disampaikan dari tim. Jadi alhamdulillah sampai saat ini masih sehat dan tetap semangat dan gembira, Mas. Baik, terima kasih Pak Arifin atas waktunya. Semoga memang terus sehat dan semangat para tenaga medis di sana. Salam dari kita untuk mereka. Terima kasih.